Halo sahabat pecinta kuliner. Di video kali ini Irfan akan membahas tentang 10 kuliner khas Payakumbuh yang dijamin akan menggugah selera. Simak pembahasannya sampai selesai ya. Kota Payakumbuh adalah kota yang terletak di timur laut Kota Padang. Kota ini dijuluki sebagai kota kuliner karena menjadi asal dari beragam kuliner lezat. Berikut akan admin bacakan beberapa kuliner khas kota Payakumbuh yang dijamin akan menggoyang lidah sahabat semua. Yang pertama, galamai, si hitam manis khas kota Payakumbuh. Galamai atau yang dikenal dengan dodol di daerah lainnya di Indonesia merupakan makanan khas Sumatera Barat yang dibuat dengan bahan baku tepung beras ketan, gula aren, dan campuran santan. Bahan-bahan ini dimasak dalam kuali besar hingga mengental. Pembuat harus telaten mengaduk adonan galamai selama 3-4 jam lamanya. Galamai biasanya dibuat dengan cara bergotong royong karena memerlukan banyak tenaga untuk mengaduk adonan dalam jumlah besar dan waktu yang lama. Adonan kental, lengket, dan berwarna kecoklatan ini yang terkadang mirip dengan dodol. Biasanya masyarakat Payakumbuh membuat galamai pada hari-hari spesial seperti pernikahan, hari raya, dan acara-acara adat. Namun, di beberapa pusat-pusat oleh-oleh, makanan tersebut banyak disediakan dan sudah dikemas rapi. Umumnya dihargai 100.000 per kilogram. Galamai juga diberi varian rasa seperti kacang tanah yang sudah digoreng atau durian. Yang kedua, batiah. Batiah adalah ikon kota Payakumbuh. Kota Payakumbuh adalah kota yang mempunyai julukan kota batiah. Hal ini karena makanan khas batiah tersebut berasal dari sana. Batiah sejenis kerupuk rengginang. Bedanya dengan rengginang yaitu pada bahan pembuatannya. Rengginang dibikin dari beras biasa, sedangkan batiah harus menggunakan ketan putih. Cara membuatnya adalah beras ketan ditanak hingga matang. Kemudian diambil dalam porsi-porsi kecil dan dibentuk bulat pipi. Setelah itu dijemur di bawah terik matahari. Jika sudah kering, baru bisa digoreng. Minyak penggorengan harus dalam jumlah besar supaya matangnya lebih merata. Rasa batiah kini juga beragam, tak hanya gurih tapi juga manis. Jika ingin lebih nikmat, kamu juga bisa menambahkan lelehan karamel di atasnya. Makanan ini sangat cocok dijadikan sebagai cemilan saat kumpul keluarga atau jamuan tamu. Yang ketiga, pange cubada, olahan nangka muda paling nikmat. Makanan ini sejenis gulai dengan kuah santan kering. Pange artinya gulai yang dimasak kering. Pange cubada merupakan makanan olahan nangka yang juga dikenal luas di daerah lain Sumatera Barat. Di kota Payakumbuh sendiri, pange cubada yang paling terkenal berasal dari Situjua. Tekstur nangkanya lembut dengan bumbu meresap ke dalam dan ditambah dengan kuahnya yang sangat gurih. Pange cubada sendiri memiliki cara pengolahan yang berbeda dengan kebanyakan gulai. Nangka, bumbu, dan santan tidak diaduk dalam proses pematangannya. Pange sengaja didiamkan hingga bumbu meresap dan kuahnya mengering. Di bagian bawah panci diberi alas tulang daun pisang supaya pange tidak gosong. Dalam proses tersebut, tutup panci tidak dibuka hingga waktu yang sudah diperkirakan matang. Pange Situjua dimasak dengan api yang kecil. Yang keempat, gulai palui, sajian unik jengkol yang bercita rasa pedas dan gurih. Gulai palui merupakan makanan khas Nagari Limbanang Payakumbuh yang jarang ditemukan di pasar lainnya. Komposisinya yang terdiri dari kelapa dan jengkol yang dibalut dengan daun kacang. Gulai ini sangat unik dengan rasa yang penuh bumbu rempah. Gulai palui terkenal sebagai sajian khas bulan suci Ramadan. Karena itulah sangat diburu oleh para perantau yang rindu akan selera kampung halaman. Yang kelima, randang talua, si crispy renyah andalan kota Payakumbuh yang kini mendunia. Menyebut Minangkabau, langsung teringat wanginya rendang. Kenikmatan rendang dari wilayah ini tentu tiada duanya. Selain daging, di sana terdapat aneka jenis olahan rendang seperti rendang iti atau bebek, jengkol, cubada atau nangka, hingga balui atau belut. Namun, salah satu yang paling terkenal adalah rendang talua atau rendang telur. Ini jadi andalan kota Payakumbuh. Rendang yang diolah dengan bahan dasar telur memberikan rasa renyah, gurih, dan bikin ketagihan.
Sahabat semua bisa menemukannya di pusat-pusat oleh-oleh maupun di pasar Payakumbuh yang banyak menjajakan makanan khas ini. Rendang telur bisa dimakan begitu saja sebagai cemilan atau disuap bersama nasi hangat. Pastinya sama-sama enak. Yang keenam, katupe gulai paku yang lama bana. Sehabis olahraga pagi, akan sangat terasa nikmat jika menyantap katupe gulai paku khas Payakumbuh. Makanan ini banyak dijual di pinggir jalan maupun di pasar. Sangat cocok dijadikan sarapan pagi sahabat semua. Untuk memasaknya sendiri tidak jauh berbeda dengan gulai lain, yakni setelah sayuran pakis telah diiris kecil-kecil, selanjutnya adalah memasaknya dengan santan bercampur bumbu halus dari cabai rawit, lengkuas, asam kandis, kunyit, serai, dan daun jeruk. Tidak hanya tanaman paku saja yang menjadi aktor utamanya. Biasanya masyarakat akan memberikan pelengkap ikan asin, udang, atau ikan teri. Gulai ini akan diberikan kuah hasil pemasakannya dengan rasa pedas asam yang disantap bersama dengan telur rebus atau potongan ketupat. Yang ketujuh, sate danguang-danguang yang kaya bumbu rempah khas. Kota Pariaman punya sate berkuah coklat dengan daging berukuran kecil. Payakumbuh juga punya, namanya sate danguang-danguang. Namanya diambil dari nama daerah asal sajian ini. Danguang-Danguang, Kabupaten 50 Kota. Kabupaten ini terletak di utara Kota Padang, ibu kota Sumatera Barat. Umumnya, sate yang sering sahabat jumpai merupakan sate Padang khas Pariaman. Kuahnya kental dan berwarna coklat. Beberapa ada yang mencampur kuah kentalnya dengan kacang. Perbedaan sate khas Payakumbuh ini terlihat pada warna kuah dan ukuran daging sate. Sama-sama kental namun berwarna kuning sedikit semburat merah. Irisan daging satenya berukuran lebih besar dan tebal. Warna daging satenya juga tidak terlalu coklat, melainkan coklat dengan semburat bumbu kuning. Yang kedelapan, rendang paru si hitam yang menggugah selera. Jika biasanya sahabat sering mendengar bahwa rendang lebih identik dibuat dengan menggunakan daging sapi, Payakumbuh sendiri bukan hanya bisa mengolah rendang dari daging sapi atau telur, tapi juga dengan variasi lain rendang dengan menggunakan paru-paru sapi. Jenis olahan rendang ini dibuat menggunakan paru-paru sapi yang lebih lunak dan basah dibanding dengan daging sapi. Tidak hanya dari bahan dasarnya saja yang berbeda, bumbu-bumbu yang digunakan juga berbeda. Kebanyakan bumbu rempah yang digunakan adalah bawang putih, jahe, lengkuas, cabai merah, dan dedaunan yang telah dirajang. Kemudian semua bumbu itu akan dihaluskan untuk nantinya dimasak bersama paru sapi. Penggunaan santannya juga memerlukan takaran yang lebih besar, yakni sekitar 1,5 kali lebih banyak ketimbang rendang normal. Jika sahabat semua ingin mencicipinya, sahabat bisa langsung datang ke kota Payakumbuh saja. Yang kesembilan, Bareh Randang, cita rasa manis khas Payakumbuh. Di kawasan Dare yang terdiri dari beberapa kota meliputi Payakumbuh, Tanah Datar, Agam, dan 50 kota, terdapat kudapan manis bernama Bareh Randang. Makanan ini ternyata bukanlah jenis makanan dari rendang. Penamaan rendang memiliki makna menyangrai sesuai proses pemasakannya. Sedangkan bareh didapat dari artinya yaitu beras atau tepung beras yang menjadi bahan pembuatannya. Bareh randang merupakan olahan tepung beras yang disangrai hingga kering kemudian dicampurkan dengan cairan gula dan santan yang telah dimasak. Prosesnya yang disangrai nantinya akan menciptakan bareh randang yang memiliki permukaan agak kasar namun bagian dalamnya lunak. Nantinya gumpalan hasil pemasakannya akan dipotong-potong menjadi beberapa bagian dengan bentuk lingkaran ataupun persegi. Bareh randang merupakan makanan adat Sumatera Barat yang memiliki rasa yang manis dan sering dijadikan cemilan, termasuk dalam upacara adat seperti pernikahan dan perkumpulan adat. Yang ke-10, martabak kubang, kuliner malam, pedas, gurih, khas Payakumbuh. Makanan ini berasal dari Nagari Kubang, Kecamatan Gugu, Kabupaten 50 Kota, Kota Payakumbuh. Martabak ini seakan menjadi ciri khas dari Nagari Kubang.
Bahkan, para perantau dari daerah tersebut kerap menjadi penjual martabak di pelosok Nusantara. Martabak ini dibuat dengan isian daging sapi cacah, bahkan rendang juga bisa, lalu ditambah dengan daun bawang. Perbedaannya dengan martabak telur adalah dari teknik pembuatannya, yaitu adonan kulit martabak kubang akan dibanting beberapa kali hingga melebar. Kulit itulah yang nantinya akan diisi dengan daging sapi atau rendang dan daun bawang, sehingga akan terlihat lebih padat. Kemudian, untuk menghidangkannya akan disajikan pula kuah dengan rasa pedas yang berpadu dengan asam manis. Nama lain dari martabak ini adalah martabak Mesir. Itulah kuliner khas kota Payakumbuh yang bikin ngiler semuanya kan sahabat semua. Baiklah, sampai di sini pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini agar bisa berkembang dengan cara di like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih.